Oke ya, kelompok 5 saya mau nanya dong. Ini waktu kita masih lumayan panjang. Saya pengen nanya ini, cuman pertanyaan saya ada sedikit ceritanya, jadi saya pengen komentarnya. Kalau bisa dijawab sama ketua kelompoknya ya, kalau bisa. Saya punya cerita seperti ini. Saya andaikan siapa ketua kelompoknya? Jidan ya? Atau siapa? Kelompok 5 Jidan. Benar ya, Jidan ketua kelompoknya ya? Saya andaikan Jidan, Jidan ini punya istri. Eee, kita misalkan siapa nih Jidan, nama istrinya Jidan? Masih belum tahu, Pak. Masih belum Suara tahu. ya kita misalkan aja Jidan, misalkan nih mau diambil dari kelas ini atau dari nama yang lain Jidan, misalkan nih coba cari Jidan. Nama istri kamu misalkan siapa nih Jidan? Ikut apa aja deh, Pak. Bisa siapa aja, ya udah kita misalkan Ikut aja, Pak. si Jidan istrinya Arum misalkan, ini misal ya. Nah, Jidan sama Arum ini keluarga bahagia kecil, damai sejahtera. Kemudian si Jidan ini nanti jadi PNS ceritanya. Jidan jadi PNS dan kebetulan pada saat dia masuk PNS dia mengembangkan kompetensi dirinya itu di bidang pengadaan barang dan jasa. Istrinya Jidan, si Arum yang cantik jelita. Nah, ini pemisalan ya. Si Arum cantik jelita itu adalah seorang kontraktor. Nah, dan seorang penyedia barang dan terbiasa ikut pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Oke ya, sampai sini clear ya. Kemudian suatu hari di kantornya Jidan ini ada pengadaan AC, air conditioner. Nah, ada pengadaan AC, kemudian kebetulan istrinya si Jidan ini juga sudah pernah melakukan pengadaan AC di beberapa kantor pemerintah yang lain dan hasilnya sangat cukup memuaskan. Nah, kemudian Jidan karena dia tim pengadaan, dia menyiapkan semua berkas administrasinya. Kemudian si Arum juga karena dia memang pembisnis, dia juga menyiapkan semua keperluan-keperluan untuk memasukkan penawarannya. Nah, semua prosedur bisnis dan administrasi yang dilakukan oleh Jidan ini sesuai dengan prosedur pengadaan yang baik, artinya lengkap dan Jidan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya. Si Arum juga demikian, seorang pembisnis yang baik. Jadi dia tidak memanfaatkan informasi-informasi penting dari Jidan terkait dengan pengadaan yang di kantornya Jidan tersebut. Singkat cerita, ternyata si Arum menang. Perusahaannya si Arum yang cantik jelita itu menang tender pengadaan AC. Nah, begitu menang tender pengadaan AC karena menurut Jidan ini memang pengadaan sudah dilakukan secara penuh berintegritas, sesuai dengan administrasi, tidak ada dilanggar. Menurut Jidan ini oke, ya udah nggak masalah. Arum kemudian menang. Begitu Arum menang, entah Arum sudah selesai pengadaannya, entah Arum belum masih proses pengadaan AC-nya. Tetapi si Jidan ulang tahun. Namanya suami paling ganteng sedunia ulang tahun, masa nggak dikasih hadiah? Ya kan ya? Nah, dikasihlah hadiah oleh si Arum, dibeliin iPhone 12. iPhone 12 yang terbaru nih, mahal, barang mahal. Dikasihlah ke suaminya yang paling ganteng. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, dari cerita saya ini gimana nih komentar Jidan ini? Apakah ini memang sudah hal yang tepat atau memang ada sesuatu yang sepertinya keliru di sana? Atau ini memang udah clear sih sebenarnya, udah nggak ada masalah apapun gitu. Gimana Jidan? Ya, kalau menurut saya ya sebaiknya dihindari, Pak. Soalnya Apanya yang dihindari nih Jidan? Si Arumnya. enggak, Pak, ya konflik interestnya itu, Pak. Jadi ya cari kontraktor lain, Pak. Jangan yang ada hubungan darah atau mungkin ada hubungan kepemilikan perusahaan Ya gitu. kan fair Jidan masukinnya. Orang lain juga masukin kan ceritanya? Kan pada saat pengadaan barang dan jasa itu ada seleksi administrasi, ada seleksi apa namanya satu lagi saya lupa istilahnya, tapi ada 2 tahap. Orang lain juga masukin ceritanya, sudah melalui proses seleksi. Gimana Jidan?
Ya kalau menurut saya ya dihindari aja Pak, cari yang kontraktor lain gitu Pak. Cari kontraktor lain. Oke, Iya. jangan cari istri lain Jidan ya. Ada yang berpendapat yang lain? Seperti apa sih kalian melihat fenomena yang terjadi dari cerita tersebut? Kita kan di sini ceritanya mau mengenal. Izin berpendapat, Pak. Iya, oke Nadir. Gimana Nadir? Kalau menurut saya ngelihat ini sih Pak, yang pasal 12 dari Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Oke. Jadi di pasal 12 huruf 1-nya itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja, Hmm. langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Nah, jadi kalau menurut saya, di sini tuh untuk ikut langsung aja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan persewaan barang itu udah nggak boleh Pak. Jadi menurut saya dari situ udah ada konflik of interest dari ikutnya aja, walaupun dia sudah mengikuti proses tender yang terbuka dan baik, tapi sebenarnya dalam proses mau dia ikutnya aja tuh sebenarnya udah menyalahi peraturan Pak, kalau menurut saya. Karena memenuhi unsur tidak langsung Pak, tidak langsung turut serta. Jadi karena ada pihak hubungan kawin, jadi nggak boleh Pak, kalau menurut saya kayak Oke, gitu. siap. Artinya yang menurut Nadir nggak boleh dikarenakan ini pemisalannya Arum ya, tidak dimaksudkan oleh Nadir Arumnya PNS nggak kan ya? Atau Enggak. karena Zidannya Diisi PNS? karena Zidane-nya PNS Pak. Oh, karena Zidan. Waduh, ini Nadir keras ini. Sama kerasnya sama Zidan ini. Nggak boleh. Cari lain, cari istri lain katanya. Oke, ada pendapat yang lain? Adakah yang ingin berpendapat? Ada yang lain yang ingin memberi pendapatnya? Atau sudah setuju sama Jidan? Ya mungkin kalau Pak, kalau misalnya mau menerima kontraktor misalnya dari Arum ya harus ngelepas salah satu jabatannya. Misalnya jadi saya harus ngelepas jabatan saya dari PNS gitu Pak. Jadi biar kayak kasusnya itu Ruang Guru itu kan. Seperti kasusnya Ruang Guru yang pengadaan BL prakerja itu kan Pak. Itu kan prakerja ada yang salah satunya ke Ruang Guru. Nah, akhirnya si CEO-nya Ruang Guru kan harus mundur dari staf sus presiden gitu. Oke. Gitu. Biar tidak adanya konflik interest. Ada pendapat yang lain? Saya mau dengar yang lain. Adakah? Apakah Nadir, kalian sudah setuju dengan Nadir? Atau setuju dengan Zidan? Pak, kalau saya malah nggak apa-apa Pak, soalnya kan udah sesuai prosedur nih Pak. Cuman Oke. itu mungkin sebuah celah aja Pak, celah di mana mungkin itu bisa ada potensi tindak pidana korupsi. Sehingga mungkin nanti KPK itu memberikan usulan tadi Pak, ada tugas monitor. Jadi, tapi kalau sesuai prosedur kan udah sesuai prosedur nih Pak. Jadi menurut saya sih itu potensi aja gitu Pak. Tapi kan udah sesuai prosedur, jadi mungkin ada perubahan dari aturannya supaya yang seperti itu tuh jangan terjadi lagi. Oke. Nah, mungkin ini kalian ini menanggapi keseluruhan ya. Bisa jadi kalian tidak terlalu paham proses pengadaan, tapi proses pengadaan itu adalah kita ngumumin kita butuh AC, harga AC yang kita tawarkan itu adalah 3 juta per AC. Itu harga tertinggi yang kita tawarkan. Nah, orang tuh berlomba-lomba ngasih penawaran harga pada harga terendah dan spek yang sama, harga terendah dan spek yang sama, serta bahkan orang mungkin menambahkan nilai plus-plusnya, misalkan free perawatan selama 6 bulan ke depan, free perawatan selama 1 tahun ke depan. Itu adalah tambahan-tambahan yang dimungkinkan untuk sebuah perusahaan itu dimenangkan tendernya. Di samping yang pertama adalah lulus administrasi, semua lengkap, bayar pajak segala macam, lengkap seluruh dokumen administrasi. Kedua, dari sisi harga yang penawaran terendah dengan spek yang tidak diturunkan. Spek yang sudah ditentukan, speknya bla 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 bla, dengan spek itu yang memberikan penawaran terendah, itu yang dimungkinkan untuk menang.
Dan kemudian apabila ternyata ada tambahan-tambahan lain, itu bisa menjadi faktor untuk nilai tambahnya. Nah, bisa jadi ini ceritanya tadi si Arum yang memberikan nilai terendah, bisa jadi seperti kata Cynthia. Ada pendapat yang lain atau kita sudahi atau kalian sudah setuju si Jidan dengan si Arum? Ada yang berpendapat yang lain? Kalau tidak ada, saya ingin memberi sedikit pendapat. Bukan pencerahan juga sih, diskusi. Nanti kalau mau yang ada didiskusikan boleh. Pada cerita tadi, itu sudah muncul yang namanya COI, conflict of interest. Sudah muncul yang namanya COI, conflict of interest. Tetapi tidak ekstrim yang dikatakan oleh si Jidan. Jidannya harus keluar dari PNS, enggak. Jidan enggak harus keluar dari PNS. Si Arum tetap bisa jadi pengusaha, Jidannya tetap bisa jadi PNS. Tetapi yang perlu dikenali di sini, konsep dasar yang harus kalian ketahui adalah pada saat kita ingin menunjukkan independen, kita harus menunjukkan independennya dari dua sisi. Tidak hanya de jure-nya aja, tidak hanya de facto-nya aja, tapi juga de jure-nya. Jadi harus dua sisi. Jadi tidak hanya secara legal hukumnya saja, tetapi juga secara penampakannya. Mirip cerita seperti pengadil lapangan di sepak bola, wasit atau hakim garis, dan di dalam lapangan itu ada pemain yang merupakan keluarganya atau adiknya lah. Sebagai PNS yang namanya wasit sebagai PNS, mereka sudah bersumpah ya enggak? Sudah diikat oleh sumpah. Kami bersumpah akan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, melaksanakan pekerjaan dengan penuh integritas, menjaga kerahasiaan pekerjaan. Nah, gitu-gitu ya. Sumpahnya sudah di. Wasit juga demikian. Sudah diikat oleh sumpah mereka, sumpah wasit pengadil lapangan. Tetapi pada saat ternyata ada keluarganya atau adiknya yang menjadi pemain, pada saat dia menjadi pengadil lapangan, maka orang tidak akan boleh hanya melihat independensi dari, oh dia udah disumpah kok, dia udah pasti melaksanakan tugasnya dengan baik. Enggak, harus juga dari sisi penampakannya. Oleh karena itu, si wasit itu harus mundur. Tidak menjadi wasit pada pertandingan itu. Dia tetap wasit, tapi tidak menjadi wasit pada pertandingan itu. Pada ceritanya Jidan, maka si Jidan ini haruslah mundur dari tim pengadaan, bukan mundur dari PNS Jidan ya. Jadi bukan keluar dari PNS. Mundur dari tim pengadaan. Karena pada saat nantinya ada pengumuman pemenang lelang, kan ada pengumuman pemenang lelang tuh. Diumumkan di website, diumumkan di papan pengumuman, di kantor ditempelin, termasuk di website juga ditempelin, maka di sana akan tersebut itu siapa saja tim pengadaannya. Maka nama Jidan tidak ada di sana. Pada saat mengumumkan Arum sebagai pemenang, Jidan sudah keluar. Jidan sudah tidak ada urusannya. Pekerjaan pengadaan AC tersebut itu sudah menjadi rahasia. Jidan sudah nggak boleh tahu. Dan dia sudah tidak boleh ikut serta sama sekali. Dipahami ya. Tetapi kalau mau levelnya lebih tinggi lagi, ini level lebih bagus lagi sebenarnya. Maka ini saya tawarkan beberapa langkah. Langkah pertama itu. Langkah kedua, kalau mau level lebih tinggi lagi, si Jidan bilang ke istrinya, udahlah, cari duit di tempat lain aja, jangan di kantor bapak. Jangan di kantor abang, jangan di kantor mas. Jangan di kantor suamimu yang tercinta ini. Jangan di kantor suamimu yang paling ganteng ini. Cari di kantor lain aja, udah nggak apa-apa. Rezeki nggak akan kemana. Itu sudah level atasnya lagi, sudah lebih baik lagi. Artinya memang menghindari sama sekali. Jadi tidak membuka peluang untuk terjadinya COI. Tetapi bukan Jidan yang keluar dari PNS-nya, kecuali memang Jidan mau keluar dari PNS ya, itu urusan lain. Tapi untuk kasus ini tidak berarti si Jidan harus keluar dari PNS, seperti itu. Artinya pada saat kita ingin menunjukkan independensi harus lengkap, tidak hanya secara legal hukumnya saja. Seperti yang pernah saya sampaikan ke kalian, kita juga punya kewajiban untuk tidak diperburuk sangkakan. Saya pernah ceritakan ya. Nah itu juga proses itu. Proses menunjukkan independensi seperti itu. Kita juga punya kewajiban untuk tidak diperburuk sangkakan oleh orang lain. Nah kita juga punya kewajiban itu. Tidak berserta-merta kita, oh orang lain itu harus berpikir positif loh, kok suuzon banget sih lo? Enggak.
tapi kita juga punya kewajiban untuk membuat itu clear. Tidak memunculkan orang lain, tidak membuka peluang orang lain untuk bersuuzon, untuk berburuk sangka. Itu juga menjadi tugas dari kita masing-masing. Tidak berarti kita menuntut orang lain untuk berpikir positif dan tidak berburuk sangka. Seperti itu ya. Cukup clear sampai di sini? Adakah yang ingin kita diskusikan terkait cerita tadi? Siapa tahu keluar UAS nanti seperti itu ya. Jadi jawabannya udah jadi perfect semua nih. Oke. Kemudian menarik ini. Hukuman mati untuk dana bansos, bantuan sosial. COVID-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Oke ya. Kemudian semua korupsi yang dilakukan atas dana bantuan nasional itu sudah bisa diajukan tuntutan sampai pada tahap hukuman mati. Saya punya sedikit cerita dari artikel dan dari hasil diskusi yang saya lakukan dengan istri saya. Saya kebetulan diskusi dengan istri saya ini. Jidan nanti kalau udah ada istri, diskusi sama istrinya ya. Saya nggak tahu istrinya Arum atau siapa, diskusi. Nah, hasil diskusi saya dengan istri saya adalah si Menteri Sosial ini adalah seorang family man. Betul-betul laki-laki yang sangat keluarganisme, apa sih? Benar-benar sangat berorientasi keluarga. Jadi kalau dilihat Instagramnya itu benar-benar family man banget. Ini Menteri Sosial ini family man banget. Itu yang pertama. Yang kedua, Menteri Sosial ini yang ada saat ini, itulah Menteri Sosial yang dari sisi sejarah adanya Menteri Sosial, ini Menteri Sosial yang paling kreatif. Banyak banget ide-ide dari kementeriannya itu yang sangat bagus dan dianjungi jempol. Keren. Benar-benar idenya itu kreatif-kreatif, bagus-bagus. Programnya itu keren-keren. Ketiga, Menteri Sosial yang ini adalah Menteri Sosial yang memiliki harta yang sangat besar. Orang kaya banget. Benar-benar udah kaya. Kaya banget intinya. Benar-benar udah kaya banget. Lihat, pada 3 kondisi itu masih bisa terjerat korupsi. Masih bisa terjerat korupsi. Tidak ada yang menjamin kalian tidak terjerat oleh hal ini. Apabila kalian memang tidak membekali diri kalian dengan baik. Bayangkan, Jidan yang sekarang yang masih kere, nanti pada saat Jidan sudah bekerja, dia sudah nggak kere lagi, dan dia kaya raya, belum menjamin seseorang untuk tidak korupsi. Kasusnya Mensos ini adalah kasus gratifikasi. Sedikit saya jelaskan. Gratifikasi itu berbeda dengan suap. Itu 2 hal yang berbeda walaupun mirip. Ada yang mau bantu? Apa itu suap, apa itu gratifikasi? Atau saya membantu diri saya sendiri? Baiklah, saya membantu diri saya sendiri lah kalau nggak ada komentar seperti ini. Suap itu sudah ada permisif dari 2 belah pihak. Artinya udah deal. Saya kontraktor, si Jidan PNS. Jidan ngomong, bro, karena kita sohib ya. Masukin tuh bro, penawaran di kantor gua tuh. Ada lelang ini. Oke deh, gue masukin pas banget ini. Gue memang spesialisasi di pengadaan itu. Ya, siap. Tapi gimana nih bro, masa nggak ada apa-apa ke temen? Oh, gampang itu. Kalau ntar gue menang, tapi lo nggak usah menangin gue dah. Gue memang udah jago banget di sini. Gue yakin banget gue yang menang. Lo jalanin aja kerjaan lo dengan baik. Nggak usah bantu-bantu gue untuk menangin. Gue yakin gue menang ini. Tapi gue tetap ngasih ke lo. Gua kasih deh kalau 1M, nggak masalah, kecil tuh bagi gua. Oh siap, gua doain aja deh lu semoga menang. Si Jidan dan gua dan saya itu udah deal. Kalau saya menang, saya kasih 1M. Itu namanya suap. Tetapi begitu misalkan si Jidan tadi ngomong sama saya, tapi kita nggak ada deal apapun. Si Jidan ngomong aja, gua doain lah lu menang. Ya, gue usahain lah, semoga gue menang. Tapi kita betul-betul nggak ada deal apapun. Betul-betul sama sekali tidak ada deal apapun. Maka kita
Maka itu pada saat ternyata saya sudah memenangkan tender, kemudian saya tiba-tiba ngirimin sesuatu ke rumah Zidan, hadiah ke rumah si Zidan. Itu namanya gratifikasi. Si Zidan nggak tahu, karena nggak ada adil sama sekali. Jadi di awal dia juga nggak minta. Apalagi dia sampai memeras, itu namanya sudah pemerasan. Tapi ini tidak ada adil sama sekali, dia nggak tahu sama sekali, tiba-tiba saya mengirimin dia hadiah. Nah, yang terjadi ini yang saya baca ya, dakwaan yang saya baca. Sejauh yang saya ketahui, saya nggak tahu kalau misalkan ternyata lebih dari ini. Bisa jadi besok sudah berubah lagi. Tapi sejauh yang saya ketahui, kondisi dari korupsi yang terjadi di Kemensos itu adalah gratifikasi. Si menterinya itu nggak tahu kalau dia dikasih itu. Tetapi pada saat dia sudah diberikan, dia tidak melapor. Dan pada akhirnya dianggap dia menerima. Nah, begitu nyampe ke rumah saya, kok ada kardus Indomie, baik banget nih Jidan kirim Indomie, pas buka ternyata duit. Wah, Jidan baik banget, saya kira Indomie ternyata dapat duit. Alhamdulillah ya Allah, emang semoga gue banyak teman yang seperti ini. Nah, berarti gue terima. Tapi itu gratifikasi, memang nggak ada adil sama sekali. Seperti itu ya, itu bedanya. Walaupun sangat tipis, tapi di sana letak bedanya antara gratifikasi dan suap. Suap sudah pasti masuk ke ranah sudah pasti masuk ke ranah korupsi karena menjadi delik dari korupsi. Tapi yang namanya gratifikasi itu bisa masuk ke ranah korupsi, bisa jadi tidak. Gratifikasi yang masuk ke ranah korupsi adalah gratifikasi yang tidak dilaporkan. Baru itu masuk ke ranah korupsi. Dan di dalam, sejauh yang saya pahami, di dalam penjelasan dari gratifikasi itu tidak ada yang namanya tuntutan sampai dengan hukuman mati. Sebentar ya, sebentar. Saya ada telepon. Oh. Waduh, saya ada panggilan segera nih ke kantor. Oke, saya cepetin dah. Waduh. Oke, dikit lagi. Tadi sudah saya bahas terkait dengan ini tadi Fred ya, tobat dan lapor korupsi. Ini ada ceritanya orang tobat kemudian tiba-tiba lapor. Nah, seperti tadi sudah dijawab dengan sangat baik ya. Yang namanya kondisi seperti itu tetap sudah masuk ke ranah tindak pidana korupsi. Tetapi hal-hal seperti itu tentunya menjadi faktor yang meringankan. Apalagi misalkan ternyata hal-hal yang dikorupsi dia bukan hal-hal yang bersifat memberikan dampak yang besar misalkan. Kita kan ini ada tingkatannya ya levelnya. Nah, tapi apakah dia harus menerima hukumannya? Dia akan tetap menerima hukumannya. Orang yang korupsi itu, kalaupun dia misalkan dia tidak melaporkan dia selamat di dunia ini, itu juga tidak akan selamat di kehidupan dia yang lain. Percaya sama saya. Itu pasti selalu ada pertanggungjawaban. Tidak mungkin dia tidak diminta pertanggungjawaban. Itu saja intinya. Cuman yang pasti kalau dia lapor itu akan menjadi faktor yang meringankan. Kemudian melihat dampak dari korupsi yang tersebut apakah memberi dampak besar atau dampak kecil. Kemudian itu juga akan menjadi faktor pertimbangan bagaimana ternyata ada niatan baik dia untuk melapor. Tetapi apakah dia dihukum? Dia tetap dihukum. Dia tetap dituntut sesuai dengan tuntutan dalam tindak pidana. Kemudian ini tadi mantan koruptor ikut pilkada atau calon dewan. Nah, ini saya adalah orang yang mohon maaf kalau untuk hukuman mati mungkin kita bisa bercerita di mana seseorang diberi kesempatan kedua. Tapi pada saat kita berbicara, bentar. Aduh, panggil sekarang lagi. Oke, cepat. Tetapi untuk kondisi di mana seorang koruptor itu ikut pilkada atau calon anggota dewan, saya adalah orang yang memiliki prinsip adalah
hal-hal seperti ini tidak perlu walaupun secara regulasi dimungkinkan ya, secara regulasi dimungkinkan. Tapi saya adalah orang yang memiliki prinsip dan harapan saya ke depan juga seperti ini. Semua mantan koruptor itu tidak boleh ikut calon kepala daerah atau calon anggota dewan. Nggak boleh. Kalau misalkan ngomongkan setiap orang berubah, bisa jadi dia udah tobat dan segala macam. Udah, masih banyak orang lain di luar sana. Nggak apa-apa. Nah ini supaya menjadi efek jera juga. Bagaimana ternyata pada saat seseorang sudah memperoleh jabatan, pada saat seseorang sudah duduk pada jabatan tertentu, dia tidak diberi kesempatan di mana, oh saya boleh korupsi kok, nanti ke depan saya masih punya kesempatan untuk taubat. Nggak apa-apa deh, saya masih punya peluang itu. Nah, jangan sampai dibuka itu sama sekali. Artinya pada saat seseorang bilang dia emang udah berubah kok, enggak. Masih banyak orang lain di luar sana yang bisa maju. Yang memang betul-betul bersih, tidak ada track record sama sekali, dan ini menjadi efek jera. Begitu orang tahu, oh kalau saya duduk di kursi jabatan ini, saya melakukan korupsi, ke depan saya tidak akan pernah bisa lagi kembali ke sini. Nah, itu harus supaya menjadi efek jera dan menjadi peringatan, early warning bagi setiap orang. Nah, tetapi regulasi kita masih memungkinkan seperti itu. Tapi apakah harapan kita berlebihan? Harapan saya berlebihan? Menurut saya enggak. Karena pada saat ini saya tetap berkeyakinan kita masyarakat dengan 270 juta penduduk, saya yakin banget masih banyak orang di luar sana yang lebih baik daripada hanya sekedar mempertahankan mantan koruptor untuk tetap maju. Saya orang berpikir demikian. Kecuali yang untuk hukuman mati. Saya sudah pernah menjelaskan, saya sudah pernah jelasin kan ya di kelas ini sebelumnya. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah, seingat saya udah pernah jelasin. Artinya memang dari sisi nilai kita, dari sisi tata bernegara kita, dari nilai dasar-dasar bernegara kita, memang hukuman mati itu memang hukuman yang paling ujung banget dengan tingkat efek terbesar yang diberikan, efek terbesar terhadap kemanusiaan yang diberikan. Seperti itu. Apalagi berapa efektif pencegahan korupsi di Indonesia? Untuk saat ini dengan keluarnya undang-undang KPK yang terbaru, ini pendapat pribadi saya ya, kalian boleh saja mengkontra. Dengan terbitnya undang-undang KPK yang terbaru, ini adalah salah satu proses menurut saya yang membuat KPK menjadi lemah. Ini jelas-jelas pelemahan. Ini menurut saya pelemahan. Karena bagaimana? Kondisinya dengan undang-undang tersebut KPK, seluruh pegawai KPK sudah menjadi ranah ASN. Pegawai KPK menjadi ASN. Masuk dalam pemerintahan. Dari sisi independensi udah nggak terpenuhi. Dari sisi independensi sudah tidak terpenuhi. Saya orang yang sangat tegas mengatakan bahwasanya yang namanya KPK itu harus berdiri secara independen, termasuk semua aparatur yang ada di dalamnya. Pada saat aparatur yang ada di dalamnya menjadi ASN, selesai. Belum lagi kita berbicara yang lain ya, belum lagi kita berbicara bagaimana ternyata penyadapan harus dengan izin komite pengawas. Iya, komite pengawas ya, dengan izin komite pengawas. Walaupun terlepas itu dari 1 kali 24 jam, di sana tetap ada celah. Karena mengapa? Dari track record semua koruptor yang ditangkap oleh KPK, seluruhnya tidak ada yang cacat hukum. Semuanya terpenuhi minimal 2 alat bukti yang meyakinkan. Tidak ada yang cacat hukum sama sekali. Seluruhnya terpenuhi alat bukti yang meyakinkan. Artinya untuk kondisi kita saat ini, kita berbicara kondisi kita saat ini ya. Untuk kondisi kita saat ini, kita memang masih di ranah di mana namanya penindakan itu masih harus tegas dilakukan. Kita berusaha untuk pencegahan. Salah satunya forum ini adalah bagian dari pencegahan. Tapi untuk kondisi saat ini, penindakan itu masih sangat penting. Masih sangat penting. Artinya, dengan ada undang-undang sekarang, ini jelas makin melemahkan sisi KPK-nya. Kita nggak tahu ke depan, tapi kita bisa berharap dan kita terus berdoa. Ini saya sudah dipanggil ke kantor, mohon maaf sekali, saya harus akhiri sekarang. Saya mohon maaf ya, kalau misalkan nanti mau dilanjutkan Zoom meetingnya 30 menit lagi, kapan nanti saya bisa hari ini boleh, nggak apa-apa. Karena banyak mungkin yang mau saya sampaikan, termasuk saya mau menyampaikan terkait film dokumenter Singapura yang saya nonton, saya nyampein terkait Janda Loven, cuman minggu depan kok nggak apa-apa juga. Hari ini juga boleh, cuman saya harus ke kantor hari ini ya. Saya mohon maaf nggak apa-apa ya, Jidan ya, dan teman-teman ya. Mohon maaf sudah ditelepon soalnya, nggak enak saya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri dengan syukur alhamdulillah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.